Selamat siang para penonton yang terhormat, investor, mitra, dan semua yang peduli dengan proyek LLC Sovelmash. Saat ini kita berada di galeri mesin dan dalam video ini agak aneh memang kita akan membahas tentang mesin-mesin. Kita akan membahas tentang apa saja yang baru saja datang kepada kita, apa yang akan kita lakukan dengan semua itu, dan untuk apa sebenarnya semua peralatan ini dibutuhkan. Sebenarnya cukup banyak peralatan yang masuk ke area kami. Saat ini Anda dapat melihat mesin 3 sumbu, mesin fries untuk pemrosesan vertikal, dan mesin ini sedang menjalani proses pengujian dan penyesuaian. Di sini kita bisa melihat koper khusus yang berisi alat-alat teknisi penguji dan penyesuaian. Perhatikan bahwa saat ini ada cukup banyak mesin seperti ini. Ada juga mesin-mesin yang diduplikasi, artinya ada yang sama persis. Jadi, pertama-tama, peralatan yang sangat penting ini kami butuhkan untuk secara cermat membuat perlengkapan serta cetakan yang presisi yang nantinya akan secara khusus digunakan untuk peralatan yang jauh lebih besar bisa dibilang, yaitu semua peralatan yang memang sangat diperlukan untuk proses produksi massal dalam skala besar. Misalnya, cetakan yang sangat presisi untuk mesin cetak injeksi plastik yang secara khusus digunakan untuk mencetak berbagai bagian-bagian bodi alat listrik genggam, pengontrol, dan banyak lagi komponen penting lainnya. Dan tentu saja kami tidak bisa membiarkan peralatan kami yang berharga ini menganggur begitu saja saat memasuki siklus produksi yang sangat penting dan berkelanjutan. Oleh karena itu, agar prosesnya tetap berjalan tanpa henti, kami membeli mesin-mesin cadangan. Selain itu, satu mesin bisa digunakan untuk membuat satu produk, mesin lain untuk produk berikutnya, dan satu mesin lagi berfungsi sebagai cadangan. Karena jika salah satu mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi, produksi tidak boleh terhenti sama sekali. Seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas, mesin-mesin yang identik dan serupa dalam hal ini adalah mesin bubut yang sangat penting, semuanya diperlukan untuk tujuan produksi yang sama dan berkelanjutan. Dan tentu saja, jika kita berbicara tentang produksi batch kecil dari berbagai produk, terutama yang memiliki margin tinggi, ya, dengan jumlah peralatan yang memadai, kita juga bisa memproduksi batch produk seperti itu pada peralatan semacam ini. Namun tugas utama tetaplah kesinambungan produksi, pembuatan material, alat, dan perlengkapan untuk mendukung kerja peralatan utama. Dan tentu saja jangan lupa tentang prototyping. Tentu saja perusahaan ini tidak hanya dipenuhi dengan pusat-pusat pemrosesan, mesin bubut, dan mesin fries, tetapi juga dilengkapi dengan peralatan khusus. Ini adalah sebuah mesin pemotong roda gigi yang secara efektif memungkinkan kami untuk membuat berbagai jenis roda gigi dan produk-produk lainnya. Peralatan seperti ini memang bisa ditemukan di pasaran, namun perlu dicatat bahwa mesin ini cukup unik. Hal yang sama persis bisa dikatakan tentang mesin yang satu ini. Ini adalah sebuah mesin bubut 2 koordinat, tetapi ada sedikit tambahan yang membuatnya lebih fungsional. Di sini terdapat sebuah bar feeder otomatis yang berfungsi seperti magazin pada senjata api secara efisien, memasok batang logam ke dalam mesin bubut untuk proses pembubutan presisi pada poros, as, dan berbagai komponen serupa lainnya. Namun demikian, peralatan ini secara khusus lebih cocok dan ideal untuk tujuan pembuatan prototipe awal, penetapan proses produksi yang optimal, serta aplikasi serupa lainnya yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Artinya, kapasitas produksinya bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Jika kita berbicara tentang produksi dalam jumlah besar, pilihan ini tidak cocok untuk kita. Kita tidak akan membahas semua hal yang datang kepada kita dalam video ini. Karena selain mesin-mesin ini, kami juga baru saja menerima ruang iklim yang akan memungkinkan laboratorium kami melakukan pengujian terhadap sejumlah produk jadi untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang kami tetapkan. Namun, itu adalah topik untuk video terpisah, jadi jangan lupa untuk berlangganan, pastikan untuk menyukai dan ikuti episode berikutnya karena di sana kami akan menunjukkan dan menjelaskan secara detail apa itu ruang iklim dan untuk apa mereka digunakan. Namun saya yakin peralatan seperti ini sudah tidak lagi mengejutkan para penonton, investor, dan mitra kami. Karena kami sudah cukup sering menampilkan video tentang seperti apa peralatan itu, bahkan beberapa dari Anda mungkin sudah melihatnya secara langsung. Jadi sekarang kita akan melihat secara lebih mendalam peralatan produksi berskala besar yang benar-benar digunakan untuk memproduksi poros mesin. Ini disebut mesin pembentuk dingin, dan ini benar-benar sebuah peralatan yang sangat kuat dan mengesankan. Perhatikan dengan seksama ukurannya, sekarang Anda melihat bagian ujungnya, tapi lebarnya saja hampir tidak muat melewati pintu gerbang utama kami. Para karyawan kami mengangkutnya dengan cukup emosional dan itu bisa dimaklumi sepenuhnya. Memang, ukurannya sangatlah mengesankan, begitu juga dengan beratnya yang luar biasa. Mari kita lihat lebih detail lagi.
Ini adalah komponen-komponen utama yang membentuk keseluruhan sistem untuk mesin pembentuk dingin tersebut. Di sini, kita bisa dengan jelas melihat gulungan besar yang akan secara terus-menerus memasok batang logam, yang ukurannya memang cukup besar dan tebal, siap untuk diproses lebih lanjut dalam mesin ini. Selanjutnya, kita melihat lagi beberapa bagian komponen yang nasibnya sendiri saya belum tahu, harus dibuka dulu dan dilihat apa isinya. Nah, dan berdasarkan ukuran mesinnya yang sangat besar dan masif, yang sekilas bahkan mirip seperti sebuah ruangan terpisah yang cukup luas untuk suatu tempat, katakanlah seukuran sebuah apartemen yang lengkap dan fungsional, tentu saja dibutuhkan semacam ramp atau jalur khusus yang kokoh. Di ramp inilah kita harus naik dan mulai mengoperasikan mesin itu sendiri dengan hati-hati dan presisi. Karena itu, ini adalah sesuatu yang cukup besar dan memang sangat dibutuhkan dalam proses produksi massal yang efisien dan berkelanjutan. Karena apa itu mesin cold heading? Batang logam ini yang dimasukkan ke dalam mesin secara otomatis masuk ke sana untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya terjadi proses pemukulan yang sangat penting, yaitu poros dan as dengan diameter dan ukuran yang kita butuhkan dipotong secara presisi dengan produktivitas yang luar biasa, 6 buah per detik. Anda sendiri pasti paham, untuk produksi dalam jumlah besar, ini adalah solusi yang sangat baik. Selanjutnya, as dan poros ini akan masuk ke proses berikutnya, dilakukan pembubutan untuk membuat dudukan bearing, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, salah satu proses utama yang sangat memperlambat keseluruhan produksi kami adalah banyaknya waktu yang harus dihabiskan untuk membuat poros itu sendiri, sebuah komponen krusial yang memerlukan presisi tinggi dan pengerjaan yang teliti. Peralatan ini sepenuhnya menyelesaikan masalah tersebut. Namun, berkat keajaiban sinema yang memungkinkan kita menggunakan semacam mesin waktu, kami akan mengakhiri video ini tepat pada saat mesin tersebut masuk ke dalam ruangan. Dan sekarang Anda sekali lagi bisa melihat dengan sangat jelas betapa benar-benar besarnya skala keseluruhan dari seluruh acara yang luar biasa dan megah ini. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan untuk berlangganan, beri like, tulis komentar, dan ajukan pertanyaan. Proyek ini sudah berada di tahap akhir pelaksanaan. Kami juga sudah bersiap sepenuhnya untuk produksi massal dan untuk semua aktivitas utama kami yang akan datang. Jadi agar tetap mendapatkan informasi terbaru dan terkini, pastikan untuk terus mengikuti kami, karena garis akhir sudah benar-benar ada di depan mata.